Shalom, 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 shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur atas kebaikannya dan hari ini kita akan percaya bahwa Tuhan menginginkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang menunjukkan versi terbaik kita. Bukan yang kita biasa lakukan mungkin, bukan yang mungkin nyaman, tapi menjadi pribadi terbaik adalah bagian dari usaha kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau menghendaki kami bersinar di tengah-tengah kehidupan kami, dan kami percaya bahwa sumber dari sinar kami itu berangkat dari kekuatan yang datang daripada Tuhan. Sebelum kami menjalani hari ini, kami mau bersandar pada firman-Mu, mampukan agar kami boleh mengerti, terlebih memahami. Kami serahkan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka dari Imamat 10, ayat pertama sampai yang ke-7. Imamat 10 ayat yang pertama sampai yang ke-7 akan menjadi bacaan kita. Imamat 10 pertama sampai ke-7. Dengarkanlah sabda Tuhan. Kemudian anak-anak Harun, Nadab, dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuhi api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun, lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus di luar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan atas Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Melayani Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan itu melayani ataupun misalnya beribadah juga bagian bentuk pelayanan kita ya bagi Tuhan. Kita kan berarti posisinya adalah hamba, dan hamba itu harus menyenangkan tuannya. Dan kalau kita dalam hidup kita sampai hari ini, menurut Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan ya? Kan ada lagunya kan, Tuhan ku mau menyenangkanmu,
Tuhan bentuklah hati ini. Kadang-kadang lagu itu cuman kata-kata manis aja. Sebenarnya ketika kita ibadah, sebenarnya ketika kita berinteraksi dengan teman gereja kita berinteraksi dengan keluarga kita, dengan pekerjaan kita sudah berusaha memberikan yang terbaik atau cuman kelihatan baik. Karena tahu Tuhan akan menilai hati. Tuhan akan menilai hati masing-masing orang, masing-masing kita. Nah, pada bacaan kita hari itu kemah suci gempar karena Nadab dan Abihu, dua anak Harun, imam, dijilat api dan mati di tempat. Kesalahannya sederhana karena mereka membawa api yang bukan dari perbaraan bait Allah. Dan itu tidak diperintahkan Tuhan. Api asing itu bermula saat Nadab dan Abihu mengambil dari perbaraan yang sebenarnya untuk membakar hal lain gitu. Bukan, dan itu milik mereka sendiri. Jadi mereka pakai apa milik mereka. Jadi ini perlu dicatat ya. Salah satu kesalahan seseorang pelayan adalah memakai caranya sendiri dan pakai kemampuannya sendiri. Dan itu jadi kesalahan yang pertama. Yang kedua, udah dia ambil dari punya sendiri, dia taruh di hadapan Tuhan. Jadi seolah-olah ini loh yang paling bagus Tuhan apinya dibanding api yang lain. Disombongin lagi. Waduh, mantap sekali. Sudah pakai egonya dia terus disombongin. Tidak heran dia mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau dalam hidup kita juga Tuhan pakai perlakuan yang sama kepada Nadab dan Abihu. Saya mau tanya, kira-kira kita mati nggak ya? Kira-kira kita udah lebih baik dari Nadab dan Abihu nggak ya? Ketika kita melayani dalam pekerjaan kita, sudahkah kita meninggalkan ego dan kesombongan kita? Atau masih sering kita pakai karena kita merasa paling tahu? Kita marahin karyawan, kita marahin anggota keluarga, kita marahin pelanggan. Sudahkah kita melepaskan ego dan kesombongan kita dari rumah kita? Masih seringkah kita berbantah dengan anggota keluarga dan merasa diri paling benar? Dan atau mungkin kita sedang mendengarkan Genta Sabda sambil kita hakimi keluarga kita. Keluarga saya juga kayak gitu tuh, suka marah-marah menghakimi saya. Kita balik lagi nih, jangan buat firman Tuhan tuh bukan buat menghakimi orang. Firman Tuhan dipakai untuk menghakimi diri kita sendiri. Dan yang terakhir soal pelayanan di gereja. Sudahkah kita betul-betul seturut kehendak Tuhan? Atau kita masih pakai cara kita ego dan kesombongan? Kayaknya gak cuma Nadab dan Abihu, Ananias dan Safira juga mati karena memakai hal yang sama. Jadi jangan sampai, mungkin kita gak mati sekarang kalau kita melakukan hal kesalahan gitu ya dalam pelayanan, melakukan yang belum seturut 100% seperti yang Tuhan mau. Kita gak mati, tapi kita bisa dibuat hidup kita berantakan sama Tuhan. Karena itu kan janji kita ya sama Tuhan, untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Dan kita selalu nyanyikan, tapi gak kita lakukan. Semoga hari ini kita bisa hidup lebih baik lah, hidup seturut kehendak Tuhan. Dan benar-benar taat deh, benar-benar taat. Mau kita berkorban berkorban hati, berkorban perasaan, pergumulan tambah banyak, penyakit gak sembuh-sembuh, masalah gak selesai-selesai, ekonomi gak bagus-bagus, udah taat aja. Jangan jadikan alasan macem-macem hanya demi maaf ya Tuhan saya gak taat soalnya saya punya banyak masalah bla 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 bla. Jangan. Diambil sama Tuhan. Hidup Anda diambil sama Tuhan. Jangan sampai. Jangan sampai kita kehilangan yang lebih besar hanya karena kita gak taat. Hanya karena masalah terlalu besar kita berhenti taat. Jangan pernah. Karena Tuhan sudah terlalu banyak memberi baik sama kita. Dan kalau kita gak hati-hati, Tuhan bisa ambil semuanya. Jadi jangan. Tetap sabar, tetap kuat. Di pekerjaan harus sabar. Jangan sekali-kali melakukan tindakan bodoh hanya karena banyak masalah dan ngerasa capek dan pengen berhenti, pengen keluar ngelakuin hal bodoh. Jangan. Dalam keluarga juga jangan melakukan hal bodoh. Menyerah pada kesabaran, kita ikut marah, kita beradu, kita caci maki, kita pergi. Jangan. Kelihatannya masalah selesai, tapi ingat di belakangnya konsekuensi datang dan Tuhan melihat. Dan dalam pelayanan juga jangan. Kalau kita udah bilang kita mau taat dah.
Titik koma, nggak ada tambahan-tambahan lagi. Tidak ada alasan lain. Jangan, Tuhan nanti ambil yang paling kita butuhkan dan yang paling kita inginkan karena kita belum taat. Kalau kamu minta aja nomor 1, tapi taat sama Tuhan, kalau Tuhan tanya, sudahkah kamu taat kepadaku? Atau Tuhan tanya, kapan kamu mau mulai taat dan serius menyembahku? Apa jawaban kita hari ini? Semoga mulai saat ini kita makin taat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini belajar dari keturunan Harun, Nadab dan Abihu. Kami mau belajar lebih taat dan ajarkan kami untuk memahami konsekuensi dari ketidaktaatan itu. Ajarkan kami tidak punya alasan macam-macam. Ajarkan kami taat, sabar melewati ini semua, dan taat seturut kehendak Tuhan. Tuntutan Tuhan banyak, kami tahu. Berat iya, tapi tidak mustahil kalau kami mau taat dan iman kami pegang erat. Kami serahkan kehidupan kami dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.